Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal ngebahas tentang performance dari Poco F3, X3 Pro, sama Mi 10T Pro. Buat yang main game sering, itu kan nggak cuma main sekitar 20 menitan. Nah, kalau di 3D Mark kan cuma sekitar 20 menitan doang tuh tesnya. Nah, kali ini gue bakal ngetes sampai 60 kali loop. Jadi, itu menggambarkan kalau kita main selama 1 jam. Terus gue bakal kasih gambaran di sini. Apa bedanya kalau kita main tanpa cooler dan dengan cooler. Dan cooler yang gue pakai kali ini adalah cooler yang di bawah 300 ribuan. Dan cooler di bawah 300 ribuan yang gue udah pernah pegang adalah DL05, DL06, sama Black Shark BR30RM. Sayangnya gue masih belum beli yang Black Shark BR11 ya. Semoga nggak bosan, ini kita langsung masuk ke datanya. Oke, dari sini kelihatan, ini ada Poco F3, Mi 10T Pro, sama X3 Pro. Nanti datanya bakal gue taruh juga di Telegram. Jadi kalian kalau mau baca-baca sendiri itu bisa. Oke, di sini kelihatan untuk Poco F3 Pro. Poco F3 Pro yang awalnya di 1199 atau sekitar 1200-an, itu langsung turun, drop di loop ke-40 menjadi 990. Dan di loop ke-60 itu mencapai 989. Lalu kita lihat lagi di Poco X3 Pro, di base loopnya. Base loopnya itu dari 975 turun menjadi 916, lalu turun lagi menjadi 868. Nah, jadi selalu ada penurunan di setiap loopnya. Jadi ini ada gambaran kalau kita main game selama 1 jam itu bakal ada penurunan performance-nya. Ini kita belum lihat suhunya dulu, kita baru bahas performance-nya. Lalu kita lihat di Mi 10T Pro yang tengah. Mi 10T Pro itu dari awalnya 1082. Di loop ke-40 cuma turun 1 poin di 1081, lalu di loop ke-60 itu turun lagi nggak nyampe 10 poin di 1077. Nah, itu kalau kita lihat base loopnya. Dan kita lihat lowest loopnya. Lowest loopnya itu di Poco F3 itu dari 1200 turun menjadi 985. Itu turunnya parah banget. Bahkan di lowestnya Mi 10T Pro itu lebih bagus dibanding Poco F3. Jadi kalau kita main 20 menit aja, itu kelihatan lebih stabil di Mi 10T Pro dibanding Poco F3. Dan kita bisa lihat lagi di Poco X3 Pro, itu masih di 800-an. Jadi ada penurunan sekitar hampir 100 juga di Poco X3 Pro. Jadi masih kelihatan penurunannya. Kita lihat di lowestnya Mi 10T Pro yang di loop ke-40. Itu bahkan lebih tinggi dibanding base loopnya Poco F3 di loop ke-40. Nah, ini amazing banget. Begitu juga di loop ke-60. Mi 10T Pro lowestnya lebih tinggi dibanding Poco F3. Kalau kita lihat di Poco X3 Pro, ini selalu turun baik di base loop maupun di lowestnya. Jadi, kalau kita lihat tabel tadi, gue bisa simpulin Mi 10T Pro itu lebih stabil dibanding Poco F3 dan Poco X3 Pro tanpa melihat suhunya. Dan penurunan paling parah itu terjadi di Poco F3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau kita udah pakai BR30RM. Kita bisa lihat di BR30RM ini, base loopnya masih di 1000. Kalau tadi kan udah turun ke 900-an. Nah, ini masih di 1000. Dan base loopnya masih bisa mengungguli Mi 10T Pro. Tetapi nilai lowestnya tetap di bawah Mi 10T Pro. Lalu di Poco X3 Pro, lowestnya pun walaupun 60 kali loop, itu masih di atas 900-an. Jadi kelihatan peningkatan performance-nya. Dan kita bisa lihat di sini, kalau menggunakan BR30RM, masih Mi 10T Pro yang lebih bagus. Lalu kita lihat di DL05. Di DL05 yang tadinya Poco F3 itu nggak nyampe 1200, ini mencapai 1214, mengungguli yang lainnya. Tapi sayangnya, setelah kita loop selama 60 kali, di loop ke-40, dia sudah menurun ke 1100, dan di loop ke-60, dia turun ke 990. Jadi walaupun DL05 yang paling dingin di antara ketiga cooler ini, tetapi dia nggak bisa maintain suhunya sampai 1 jam. Dan bisa kita lihat, walaupun kita pakai BR30RM atau DL06, base loop atau lowest loop dari Mi 10T Pro itu hampir nggak ada perubahan dengan cooler ataupun tanpa cooler. Jadi seakan-akan Mi 10T Pro itu selalu kasih performance yang maksimal. Lalu kita lihat lagi, untuk Poco X3 Pro dengan Memo DL05, itu performance-nya jauh lebih bagus lagi dibanding BR30RM yang tadinya lowest loop-nya mencapai 916 dan di sini hanya 960. Oke, kita lanjut ke DL06. Nah, DL06 ini bikin F3 spesial banget. Walaupun base loop-nya tadi dia nggak sebesar di DL05, tetapi dia bisa maintain base loop-nya sampai 60 kali loop itu di 1193. Itu keren banget. Dan selalu ngalahin Mi 10T Pro. Dan lowestnya pun selalu bisa mengimbangi Mi 10T Pro. Itu keren banget. Lalu kita lihat di Poco X3 Pro. Di Poco X3 Pro ini lebih keren lagi.
walaupun nggak ningkatin performance, tapi ini stabil banget. Dari yang best loopnya 979, dia hanya turun menjadi 973. Dan sampai loop ke-60, dia hanya turun 1 poin. Di best loop 978, dan lowestnya di 972. Jadi, untuk Poco X3 Pro ini keren banget kalau pakai DL06. Jadi untuk Poco F3 dan Poco X3 Pro, kalau dipakein DL06 ini stabil banget. Tadi kan kita belum lihat suhu. Nah, ini kita lihat suhunya seperti apa. Nah, untuk Poco F3 tanpa cooler, itu suhunya bisa mencapai 46 derajat. Kalau kita pakai DL05, itu maksimalnya mencapai 42 derajat. Dan saat kita pakai DL06, itu suhunya cuma di 34 derajat. Itu adem banget, 34 derajat itu. Lalu saat kita pakai BR30RM, itu suhunya cuma 40 derajat. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk DL05 awalnya memang dingin, paling dingin di antara ketiganya. Tapi setelah lama digunakan, dia akan menjadi yang paling panas. Lalu kita pindah ke Mi 10T Pro. Mi 10T Pro walaupun dia paling stabil, tapi suhunya itu panas banget, lebih panas dibanding Poco F3. Tanpa cooler dia bisa mencapai 51 derajat. Ya, itu tinggi banget. Tetapi saat dipakein DL05, itu suhunya cuma 34 derajat. Dan DL06 33 derajat. Lalu saat pakai BR30RM itu suhunya 43 derajat. Ini agak bertolak belakang sama yang di Poco F3. Jadi kalau di Mi 10T Pro itu nggak cocok pakai BR30RM. Dan kita lihat lagi di Poco X3 Pro. Poco X3 Pro itu suhunya mencapai 54 derajat. Itu panas banget. Lalu saat kita menggunakan DL05 itu suhunya cuma 41 derajat. Dan di DL06 itu maksimalnya di 39, dan di BR30RM itu masih panas di 46 derajat. Jadi ini perbandingannya kalau kita pakai cooler dan nggak pakai cooler. Kita lihat di Poco X3 Pro dulu. Nah, kita lihat di Poco X3 Pro, di masing-masing ini adalah tanpa cooler dan setelah menggunakan cooler. Jadi di sini ada 4 grafik, yang abu-abu tanpa cooler dan yang warna-warni adalah sesudah pakai cooler. Warnanya bisa kalian lihat di bawah, sesuaikan. Dan di 20 menit pertama, paling bagus itu menggunakan BR30RM. Tetapi di lowestnya pun paling jelek di BR30RM. Jadi sebenarnya kurang stabil juga di BR30RM-nya. Nah, kita lihat di sini paling stabil itu di loop ke-20, itu DL06 dari 979 hanya turun menjadi 973. Dan kalau kita ngeliat di DL05 itu juga lumayan penurunannya, nggak separah di BR30RM. Jadi kita bisa lihat di sini untuk Poco X3 Pro itu paling bagus menggunakan DL06. Lalu kita bandingin lagi ke Mi 10T Pro. Untuk Mi 10T Pro sendiri udah kelihatan ini yang biru. Ini yang biru itu DL06. Jadi kelihatan best loop lowestnya paling unggul di DL06. Di loop ke-40 juga best loopnya di DL06. Di lowestnya juga di DL06. Ini lumayan mencolok perbedaannya. Lalu di setelah loop ke-60 bisa kita lihat BR30RM itu masih lumayan stabil, sama seperti di DL06. Di DL05 sendiri, untuk Mi 10T Pro sebenarnya nggak jelek. Karena dari awal Mi 10T Pro itu kan emang udah stabil. Dan ditambah DL05, itu jadi makin stabil. Nah, ini grafik untuk Poco F3. Kita bisa lihat, pas best loop pertama, itu paling bagus di DL05. Tetapi di lowestnya, dia hampir sama kayak nggak pakai cooler. Jadi secara stability itu lumayan rendah. Dan kita bisa lihat di lowestnya DL06, ini paling stabil, karena masih di atas 1000. Jadi nilainya itu masih di atas Mi 10T Pro. Bahkan di loop ke-60, itu best loopnya masih sama, di 1193. Jadi ini keren banget. Jadi sampai saat ini, gue masih bisa nyimpulin DL06 yang paling bagus untuk ketiganya, baik dari suhu maupun dari performance-nya. Nah, ini kita sekilas aja lihat FPS-nya. Ini untuk FPS-nya. Kalau nggak pakai cooler, FPS-nya itu minimal di 3 dan maksimalnya di 7. Tetapi saat kita sudah pakai cooler, itu FPS-nya bisa naik sampai 9 untuk di Poco X3 Pro. Lalu untuk di Mi 10T Pro, karena sudah stabil, itu memang di minimal FPS-nya 5 dan maksimal FPS-nya itu di 9. Lalu di DL06, ini selalu beda sendiri. Minimalnya 5 dan yang lain minimalnya 4. Dan maksimalnya dia stabil di 9 FPS. Yang lain bisa turun mencapai 7 dan 8. Untuk stability gue nggak kasih grafiknya karena itu tergantung dari best loop sama lowestnya tadi. Jadi gue bahas best loop sama lowestnya aja. Lalu kita bahas baterainya. Jadi kalau di Poco X3 Pro itu kalau kita main selama 20 menit itu rata-rata penurunannya sekitar 10% untuk heavy usage. Jadi dalam penggunaan berat di Poco X3 Pro
itu dalam 20 menitnya kita bisa habis sekitar 10% baterainya. Lalu kita lihat di Mi 10T Pro. Kalau di Mi 10T Pro itu bisa habis sekitar 4-7%. Dan di Poco F3 itu bisa habis dari 7-9%. Oke, segitu aja penjelasan gue mengenai performance di Poco F3, S3 Pro sama Mi 10T Pro. Jadi kesimpulan gue masih sama seperti di video-video gue sebelumnya. Kalau kita mau main game di handphone zaman sekarang, itu wajib banget kita pakai cooler. Dan di video selanjutnya gue bakal usahain secepatnya itu bahas yang BR20, BR30BS, dan FlyDigi WingWaps 2 Pro. Karena gue udah tertarik banget ini sama FlyDigi ini. Nah, kenapa gue nggak bahas DL02 atau AH102? Ya karena kalian udah lihat sendiri di video unboxingnya, itu jauh banget di bawah BR30RM, DL05 atau DL06. Jadi menurut gue itu udah di skip aja. Oke, paling demikian dari gue. Semoga videonya bermanfaat dan bisa bantu kalian ngambil keputusan beli cooler yang mana. Oke, terima kasih.